Stawu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Diluruskan, dirafatkan salatnya karena termasuk kesempurnaan dalam salat berjamaah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa la yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaqulun Rabbana
إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Akbar alladzi akbaru fi kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmatak wangsur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Allahumma faqih lana fi dinina wa 'allim lana ta'wili. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aidin wa aidat rahimakumullah. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Darinya kita hidup, bernapas, bergerak dan beraktivitas dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita berdoa dengan penuh kehusyuan atas segala keluh kesah kehidupan. Kepadanya kita beribadah sebagai jalan keselamatan dan senantiasa kita memohon pertolongan kepada satu-satunya yang dapat menolong dari apa yang terjadi pada diri kita. Karena kita manusia yang lemah, diciptakan di dalam kelemahan, dan sejatinya yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin wa aidat rahimakumullah. Maka hanya dengan bersujud, dengan ruku, dengan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cara terbaik menggapai karunia kekuatan untuk dapat berpijak dalam ketaatan kehidupan di muka bumi ini. Setiap kita yang merasa sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini pasti memiliki keinginan, memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin dicapainya. Harapan yang senantiasa tertanam dalam diri setiap manusia, dalam setiap langkah manusia itu adalah mencapai kepada apa yang ditujunya. Seorang santri yang belajar, seorang siswa yang belajar, ingin menjadi pintar, ingin menjadi cerdas. Orang yang mencari nafkah, ingin mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang yang berdagang, ingin mendapatkan keuntungan dari dagangnya. Yang mudik pun ingin sampai ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara dengan selamat. Dan itulah nilai alamiah dari seorang manusia. Pasti ada keinginan, ada tujuan yang menjadi ciri kemanusiaannya. Maka kalau manusia sudah tidak punya keinginan, sudah tidak punya tujuan hidupnya, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Nah, perjalanan hidupnya dari seorang manusia mesti tidak datar dan tidak boleh datar. Tidak mengalir begitu saja seperti air, mengalir dari atas ke bawah. Tetapi manusia harus memiliki tujuan yang jelas. Mau apa dengan hidupnya? Mau kemana hidupnya? Bahwa kehidupannya yang sekarang, kehidupan yang pertama ini, merupakan manifestasi ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah dan amal soleh. Untuk apa? Untuk menjadikan dirinya pribadi yang baik, hamba Allah yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin wa aidat rahimakumullah. Nah, dari perkara ini, maka kita sebagai yang merasa manusia, yang saat ini masih diberikan amanah untuk hidup melalui kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini, kita tengah masuk pada fase baru dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dulu, awal Ramadan kita memiliki tujuan yang ingin dicapai. Hendak apa dengan Ramadan tahun ini? Mau apa dengan Ramadan tahun ini? Bahwa Ramadan tahun ini memiliki tujuan dalam hidup kita, memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan diri, baik secara lahiriah menurut jasad kita, ataupun secara batiniah, menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi diri kita setelah ditarbiyah, setelah dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kita sekuat tenaga di saat Ramadan kemarin memaksimalkan segala amalan dalam upaya menggapai tujuan menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai ketakwaan, mudah dalam beramal soleh, la'allakum tattaqun. Yang penting untuk diingat oleh kita semua, bahwa tujuan menjadi manusia yang bertakwa bukanlah tujuan sementara hanya hari ini saja, ketika di hari raya saja, tetapi merupakan semangat yang mesti dipegang oleh seorang muslim sampai akhir kehidupannya nanti. Bahwa menjadi orang yang bertakwa bukan hanya 1 hari 2 hari saat lebaran saja, tetapi memang harus semangat terus menerus sepanjang hidup sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap dan pemikiran takwa mesti menjadi nilai utama yang terjaga dan kita dapatkan selama dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ramadan kemarin. Maka dalam upaya menguatkan nilai-nilai ketakwaan yang tercermin dalam pendidikan Ramadan kemarin, mari sama-sama kita belajar dari peristiwa Ramadan kemarin dan Idul Fitri kita kali ini. Aidin wa aidat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah saum di bulan Ramadan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang bertakwa, ketika kita masuk kepada bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan sekuat tenaga melaksanakan amal soleh, juga saum di bulan Ramadan, itu sebagai ciri bahwa di dalam diri kita masih tertanam ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan bulan suci Ramadan dalam kehidupan kita? Hal ini dalam upaya meningkatkan level keimanan kita. Keimanan seseorang itu yazidu wa yankusu, kadang naik, kadang turun. Maka dengan adanya momen bulan suci Ramadan kemarin, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pola program pendidikan dan amal soleh yang begitu banyak, dengan keutamaan-keutamaan yang banyak pula. Maka dengan bulan Ramadan kemarin yang banyak dengan amal soleh, dengan program yang baik, apakah memang benar keimanan kita bertambah atau hanya selintas begitu saja Ramadan berlalu dalam kehidupan kita? Maka mudah-mudahan Ramadan yang telah kita laksanakan dengan begitu semangat, dengan penuh kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kepadanya, menjadikan wasilah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saum Ramadan menjadi pembentuk mukmin yang bertakwa. Ketakwaan merupakan rangkaian dari proses keislaman yang baik. Tidak akan ada orang yang bertakwa kalau tidak masuk kepada keislaman. Mustahil ada orang yang bertakwa kalau tidak Islam. Yang kedua, prosesnya adalah keimanan yang kuat. Seseorang yang bertakwa pasti memiliki keimanan yang kuat. Dan yang ketiga adalah amalan yang istiqomah. Kita bisa merasakan dan bisa melihat nanti, selepas Ramadan kemarin, apakah nilai-nilai keimanan, apakah nilai-nilai amal soleh yang senantiasa kita laksanakan di saat bulan Ramadan kemarin terus berlanjut atau hanya sesi Ramadan saja. Apabila kesolehan yang telah kita laksanakan, amal ibadah yang telah kita laksanakan di saat Ramadan kemarin, kita lanjutkan di 11 bulan setelah Ramadan ini, setelah bulan Syawal ini, berarti menunjukkan bahwa pendidikan Ramadan kemarin
mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa pasti ada 3 yang ada pada dirinya. 1 adalah keislaman yang sempurna, yang kedua keimanan yang kuat, dan yang ketiga amal soleh yang senantiasa istiqomah. Ibadallahi wa iman rahimakumullah. Nah, Al-Quran mencatat ada sekitar 258 kata takwa dan 86 kali makna takwa di dalam Al-Quran. Kenapa sebegitu banyak kata takwa dalam Al-Quran? Nah, ini mengisyaratkan bahwa takwa itu merupakan hal penting dalam diri seorang muslim. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati menghadap Allah kecuali ada keimanan yang kuat, kecuali ada ketakwaan yang dimiliki sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadallahi wa iman rahimakumullah. Aidin wa aidat rahimakumullah. Nah, apa yang menjadi nilai dasar yang mesti kita kuatkan kembali dari saum Ramadan kemarin yang mendorong pada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan 11 bulan mendatang. Keberhasilan Ramadan kita akan kita nilai sendiri, akan kita rasakan sendiri, akan kita pikirkan sendiri selepas kita melaksanakan Ramadan tahun ini. Nilai keimanan, nilai ketakwaan dari Ramadan kemarin yang tertanam dalam diri kita. Yang pertama adalah ibadah saum yang telah kita laksanakan kemarin, mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, tentang ketauhidan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Saum yang dilaksanakan seseorang, tidak ada yang dapat mengetahuinya, tidak ada yang dapat melihat ciri-cirinya. Tidak seperti sholat, orang yang sholat terlihat gerakannya, tapi orang yang saum tidak terlihat. Apa bukti bahwa dia saum? Maka saum adalah tentang nilai ketauhidan dan nilai kejujuran antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal inilah yang menjadi nilai dasar dalam pendidikan saum kemarin. Membentuk pribadi yang jujur. Jujur kepada diri sendiri. Kenapa harus jujur kepada diri sendiri? Supaya membuka jalan-jalan kebaikan. Kalau memang tidak tahu terhadap satu perkara yang berhubungan dengan hukum, tidak tahu terhadap satu perkara yang berhubungan dengan syariat, jangan diam saja, tetapi belajar untuk bisa menyempurnakan. Itulah yang menjadi nilai dasar kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah saum kemarin setelah dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk sikap hati-hati di dalam diri seorang muslim. Selama Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bersikap hati-hati. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, kerugiannya menjadi 2 kali lipat. Kalau di luar bulan Ramadan, seseorang yang mengeluarkan perkataan yang kotor, mengeluarkan perkataan yang tidak baik, mengeluarkan perkataan yang bohong, itu hanya bernilai dosa. Tetapi orang yang mengeluarkan perkataan yang kotor, yang bohong, tidak baik di bulan Ramadan, maka selain dosa, tentu saja apa yang dia harapkan dari ganjaran, dari pahala Ramadannya, dari pahala saumnya, tidak ia dapatkan. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang mengajarkan kita jangan sembarangan berbicara. Allah sedang mengajarkan kepada kita jangan sembarangan beramal.
kecuali amal karena Allah, kecuali amal yang baik, amal yang sesuai sunnah nabinya. Kenapa? Karena kalau engkau beramal tetapi tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa yang beramal satu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka perbuatan itu tertolak. Nah, maka dalam perkara ini, mudah-mudahan Ramadan kemarin dengan segala yang telah kita lakukan, dari mulai ibadah, berdoa, beramal soleh, menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan kita selama 11 bulan mendatang. Dari beramal kita berhati-hati, tidak ingin beramal tetapi tidak diterima amalnya, maka kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.